Selamat sore, Shalom. Halo ibu-ibu, gimana kabarnya? Pasti baik-baik dan pasti luar biasa dalam lindungan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online kaum wanita Unike di GKA Immanuel. Pada saat ini dengan tema Sungguh Alangkah Indah Hidup dengan Rukun. Tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan, menyatukan hati kita dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami serahkan ya Tuhan, kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berita anugerah pada saat ini saya ambil dari Mazmur 133 ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Walaupun saat ini kita berjauhan karena ada pandemi atau COVID-19, marilah kita tetap berbahagia, tetap bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah menyertai dan memelihara kami.
Terima kasih Tuhan, kalau Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sucikan dan Kau layakkan hidup kami di hadapan-Mu. Bapa, kami serahkan juga para kaum wanita di GKA Immanuel khususnya. Biarlah Engkau senantiasa melawat setiap pribadi. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkau senantiasa menolong, memberkati. Yang saat ini lemah tubuh atau sedang sakit, kiranya Tuhan berilah kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah dengan kesembuhan yang dari-Mu saja, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga ya Tuhan, Saudara Rosalinda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya menerima Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya. Demikian Tuhan seru permohonan kami serahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan kami saat ini ya Tuhan, bersedia menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita. Dengan memuji Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, ibu-ibu yang di rumah, gimana kabarnya? Saya berharap ibu-ibu di rumah boleh tetap sehat-sehat ya. Nah, namun sebelum memulai sama-sama merenungkan firman Tuhan, alangkah lebih baiknya juga saya memperkenalkan diri ya. Ya, perkenalkan ibu-ibu, nama saya Rosalinda, saya mahasiswa praktek 2 bulan yang melayani di GKA Immanuel. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman di Komisi Wanita ini.
Yuk ibu-ibu, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur akan kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami. Untuk saat ini kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bimbinglah setiap kami, berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti, dan juga berikanlah kami semangat untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, dan sertailah firman Tuhan pada hari ini, kiranya hamba-Mu menyampaikan apa yang sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu di GKI Immanuel ini, terkhusus di Komisi Wanita. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memimpin firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang di rumah, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 133. Tema yang diberikan oleh Komisi Wanita hari ini yaitu membahas tentang sungguh alangkah indah hidup rukun. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca Mazmur 133. Saya akan membacakannya. LAI memberikan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ibu-ibu, jika kita membaca Mazmur ini, kira-kira apa ya yang terlintas dalam pikiran kita? Saya membayangkan ibu-ibu pasti terlintas sebuah lagu. Lagunya seperti ini. Sungguh alangkah baiknya. Betul bukan ibu-ibu? Oke, supaya lebih afdol, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini bersama ya. Sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya ibu-ibu, lagu ini memang terambil dari Mazmur 33 ini. Dan lagu ini ingin menyatakan bahwa marilah kita untuk hidup rukun di dalam keluarga Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam lingkungan kita, di mana kita tinggal, tentu ada istilah RT dan RW. RT ini adalah rukun tetangga dan RW rukun warga. Nah, kira-kira kenapa sih ada RT RW? Kenapa sih dibentuknya RT RW ini? RT RW ini sebenarnya dibentuk dengan tujuan untuk membangun kerukunan antar warga dalam lingkup kecil di suatu lingkungan itu. Dan kira-kira kenapa sih kerukunan itu penting, ibu-ibu? Kerukunan itu penting sebab bila masing-masing warga memiliki hubungan yang dekat, saling mengenal, maka mereka bisa saling bekerja sama, saling menolong, saling mendukung. Dan tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada namanya pemisahan, sebab mereka hidup rukun. Nah, ibu-ibu juga mungkin tahu ya pepatah ini, pepatah yang mengatakan bahwa
bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Tentu kita semua tahu ya tentang pepatah ini. Nah, pepatah ini sesungguhnya ingin menggambarkan bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa jika adanya kehidupan yang bersatu. Adanya sesuatu yang bermakna jika adanya persatuan atau kerukunan di antara hidup manusia. Alkitab menyatakan bahwa kerukunan antar umat Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, dan hidup dalam kerukunan itu adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Hal ini terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang keempat sampai kelima, dan ibu-ibu nanti setelah firman mungkin boleh membacanya di rumah masing-masing. Di dalam doa Tuhan Yesus pun berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 17 ayat 21. Jadi jemaat Tuhan, hendaklah kita hidup rukun. Hidup saling rukun dan bersatu. Jangan ada permusuhan, sakit hati, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya. Mazmur yang tadi kita telah baca dan kita nyanyikan tadi, sesungguhnya yang ingin menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan bersama, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga pun, alangkah indahnya bila ada kerukunan. Jika kita perhatikan ayat yang kedua dan ketiga ini ada sebuah penggambaran. Penggambaran pertama yaitu di ayat yang kedua dikatakan kerukunan itu digambarkan oleh Daud yang adalah penulis dari Mazmur ini. Dikatakan kerukunan ini seperti minyak yang baik. Nah, ibu-ibu, minyak di sini bukan berarti minyak goreng, minyak yang biasa ibu-ibu pakai ya buat masak ikan atau masak-masak yang lainnya. Bukan minyak goreng atau minyak jelata mungkin, tapi bukan itu. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Nah, minyak sesungguhnya yang diartikan di sini ialah minyak urapan. Minyak yang dipakai untuk mengurapi seorang imam. Nah, minyak ini sesungguhnya menggambarkan perkenanan Tuhan atas orang tersebut. Nah, minyak di sini disandingkan dengan minyak urapan yang menandakan bahwa kerukunan ini juga merupakan perkenanan Tuhan atas umat Tuhan. Yang kedua, kerukunan digambarkan seperti embun. Ini terdapat di ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, gambaran embun di dalam Alkitab seringkali memiliki arti sebagai berkat. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa embun itu turun dari atas ke bawah. Nah, gunung Hermon itu letaknya di atas ibu-ibu, sedangkan gunung Sion letaknya di bawah. Nah, dalam artian ini, hidup rukun itu digambarkan seperti embun, bukan yang mengalir dari gunung Hermon ke gunung Sion. Ini mengartikan bahwa berkat Tuhan itu datangnya dari atas, yang turun ke dalam kita, umat manusia. Embun melambangkan berkat Tuhan. Dan hidup rukun juga merupakan berkat dari Tuhan, berkat yang dari atas. Mungkin tanpa kita sadari, kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu terjadi ketika suami kita mungkin mendapatkan bonus, mendapatkan tambahan. Mungkin kita menganggap berkat itu terjadi ketika anak-anak kita ini hidupnya sukses. Mungkin juga kita menganggap bahwa berkat itu ada ketika ibu-ibu mungkin mendapat arisan gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar itu berkat Tuhan ibu-ibu. Di dalam kehidupan kita dapat hidup rukun, kita dapat hidup damai, itu juga merupakan berkat yang dari Tuhan. Nah, ibu-ibu, jika kita perhatikan bersama, di dalam kedua gambaran tadi, keduanya sama-sama menyebutkan kata di atas atau dari atas. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Daud di sini? Melalui kedua gambaran ini, Daud ini ingin menunjukkan bahwa kerukunan, berkat, itu datangnya dari atas, datangnya dari Tuhan.
Sebab kita sebagai manusia sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa. Keinginan kita bukanlah untuk hidup rukun. Keinginan kita adalah untuk menghancurkan satu sama dengan yang lain. Maka dari itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyia-nyiakan anugerah ini. Anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk hidup saling rukun di antara keluarga kita. Hidup harmonis dalam keluarga dapat terjadi jika adanya kerukunan dan dipenuhi dengan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga yang tentunya dari Tuhan. Di mana hubungan harmonis yang terjadi antara suami istri, antara mama dengan anak atau yang lainnya itu juga rukun. Dan kerukunan itu berkat dari Tuhan. Mungkin kita akan mengatakan bahwa sepertinya nggak mungkin deh hidup rukun-rukun, selalu hidup rukun. Nggak bisa deh kayaknya, karena ada perbedaan. Betul ibu-ibu, perbedaan memang hal yang wajar terjadi di antara kehidupan manusia. Terlebih lagi di dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini adalah hal yang wajar. Bahkan mungkin orang-orang yang terlahir kembar pun terdapat perbedaan juga di dalam kehidupan mereka. Di antara saudara-saudara ada perbedaan. Terlebih lagi di dalam relasi suami istri, di dalam kehidupan berkeluarga. Tentu ada perbedaan. Yang A ingin melakukan B, tapi yang satunya lagi ingin melakukan yang lain. Dan itu tentu wajar terjadi. Namun apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah perbedaan itu? Di tengah-tengah perbedaan itu bukan berarti kita membuang jauh-jauh perbedaan itu, tetapi kita harus saling menopang, kita harus saling melengkapi di antara adanya perbedaan ini. Tuhan Yesus di dalam doanya berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Doa ini terdapat di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Dan hal ini juga yang dirindukan, yang diharapkan kepada keluarga Kristen, di keluarga-keluarga kita. Hendaklah dalam hidup bersama, dalam keluarga, mencerminkan Allah itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dalam bagian ini, apa sih yang ingin Paulus sampaikan kepada kita? Pada bagian ini, Paulus menekankan akan pentingnya sebuah persatuan. Dalam konteks kehidupan berkeluarga pun, kita diingatkan bahwa kerukunan adalah hal yang baik dan indah. Dan ini berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tidak boleh di dalam suatu keluarga terdapat pihak yang hanya mau mendengarkan, yang hanya mau dimengerti, tapi tidak mau mendengarkan dan mengerti kesenangan orang lain. Di dalam kehidupan berkeluarga, pasti ada banyak perbedaan, percecokan, ketidaksesuaian. Namun jangan sampai hal ini membuat relasi di dalamnya menimbulkan perasaan tidak memerlukan orang lain atau menyepelekan orang lain. Sebenarnya di dalam keluarga sudah tidak ada lagi tempatnya ada pihak yang memikirkan kesenangannya pribadi. Karena ia sudah memilih untuk memiliki keluarga, tentunya dia tidak hidup sendiri. Dia hidup dengan orang yang dikasihinya, yaitu istri dan anak-anaknya. Semoga Allah yang adalah sumber ketukunan dan penghiburan menganugerahkan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sungguh kerukunan ialah hal yang sangat kita rindukan, sangat kita nanti-nantikan. Namun kami tidak bisa melakukannya itu sendirian ya Tuhan, tanpa adanya pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada tiap-tiap kami berkat dan kerukunan yang daripada Tuhan saja. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di antara
kami ada yang masih mementingkan kepentingannya sendiri, masih keras kepala, masih tidak mau untuk saling menopang, saling membangun dan menciptakan kerukunan itu sendiri. Bimbing setiap kami ya Tuhan, kiranya dalam kehidupan berkeluarga, ibu-ibu di sini boleh sungguh-sungguh melakukan kerukunan itu dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dari ibu-ibu di sini, kiranya Tuhan boleh sertai, boleh berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Saudari Rosalinda yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan serta memelihara kehidupan Saudari Rosalinda. Amin. Pengumuman untuk kaum wanita ada 3. Yang pertama, tanggal 6 Agustus 2021, tema Gerejaku dan Karuniaku, pembicara Evangelis Daniel Irot, liturgos Ibu Rina. Yang kedua, setiap Jumat yang kedua dan keempat, ada komunitas wanita melalui Zoom pukul 6, mengajak ibu-ibu bergabung untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh. Yang ketiga, selama masa pandemi Corona melonjak tinggi, diharapkan ibu-ibu dan keluarga tetap sehat dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian kaum wanita pada saat ini kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian selesai, saat teduh. Amin.